Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak kelas 6 semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Budian. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mata pelajaran matematika. Nah, bab materi yang kita bahas tetap sama dengan materi kemarin ya, yaitu materi operasi hitung campuran. Akan tetapi yang kita pelajari pada minggu ini ada 3 subbab. Yang pertama, operasi hitung campuran antara pecahan dan desimal. Dan yang kedua adalah operasi hitung campuran antara bilangan caca, pecahan, dan desimal. Dan yang ketiga adalah masalah nyata yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari yang menerapkan prinsip operasi hitung campuran. Lebih lengkapnya kalian simak video penjelasan dari Budian berikut ini ya. Semangat! Operasi hitung campuran. Apa yang kita pelajari hari ini? Ya, yang pertama yang kita pelajari adalah operasi hitung campuran pecahan dan desimal. Yang kedua yang akan kita pelajari adalah operasi hitung campuran bilangan caca, pecahan, dan desimal. Pecahan dan desimal. Operasi hitung campuran pecahan dan desimal memiliki aturan penyelesaian yang sama dengan operasi hitung campuran bilangan bulat. Akan tetapi, untuk mempermudah perhitungannya, ubahlah pecahan menjadi desimal atau sebaliknya, yaitu desimal dirubah menjadi pecahan. Lebih lengkapnya, perhatikan penjelasan berikut ini. Untuk penjelasan mengenai operasi hitung pecahan dan desimal, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama yaitu di sini ada contoh soal 2,4 ditambah 5/8 dibagi 1/12 dikurangi 1/2 sama dengan. Dari contoh soal tersebut, yang 3 bilangannya merupakan contoh pecahan, sehingga bilangan desimalnya kita rubah ke pecahan menjadi 24/10 ditambah 5/8 dibagi 1/12 dikurangi 1/2. Dikarenakan di sini ada tanda tambah, bagi, dan kurang, maka sesuai dengan aturan operasi hitung campuran, maka yang kita kerjakan terlebih dahulu adalah pembagian. Kita beri kurung sama dengan 24/10 ditambah 5/8 dikali 12/1, karena tanda bagi harus dirubah menjadi kali, dan pecahan berikutnya dibalik, penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut, dikurangi 1/2. Tetap diberi kurung karena menandakan dikerjakan terlebih dahulu. Sama dengan 24/10 ditambah 60/8 diperoleh dari 5 kali 12, 8 kali 1, yaitu operasi hitung pecahan, dikurangi 1/2. Setelah ini baru kita akan samakan penyebutnya. Karena penyebutnya di sini ada penyebut 10, 8, dan 2, kita cari penyebutnya bisa melalui KPK. Dan kita dapatkan penyebutnya adalah 40. Setelah itu kita mencari pembilangnya dengan cara penyebut dibagi penyebut dikali pembilang. 40 dibagi 10 sama dengan 4 dikali 24 sama dengan 96. Ditambah 40 dibagi 8 sama dengan 5 dikali 60 sama dengan 300. Dikurangi 40 dibagi 2
sama dengan 20. 20 dikali 1, 20. Setelah ini baru kita jumlah dan kita kurangkan. Hasilnya adalah 376/40. Dikarenakan pemilangnya lebih besar, maka kita rubah menjadi pecahan campuran. Ingat, mengubah pecahan campuran melalui cara porogapit, sehingga hasilnya diperoleh 9/16/40. Dikecilkan lagi menjadi 9/2/5 dengan cara dibagi 8 antara pemilang dan penyebnya. Untuk contoh soal yang kedua, di sini ada 0,58 ditambah 1,2 dibagi 6/15 dikurangi 1,6. Dikarenakan yang paling banyak adalah bilangan desimal, maka bilangan pecahannya kita rubah menjadi bilangan desimal. Sama dengan 0,58 ditambah 1,2 dibagi, dibuat porogapit dulu ya untuk merubah pecahan menjadi bilangan desimal. Nah, 6/15, 6 pemilangnya diletakkan di dalam, 15 diletakkan di luar, sehingga menjadi 6 dibagi 15. 6 dibagi 15 tidak bisa, sehingga harus ditambahi 0. Apabila di dalam ditambahi 0, maka yang atas hasilnya ditambahi 0, lalu 15 kali 4 itu hasilnya adalah 60. Dikurangi sama dengan 0. Maka hasil dari 6/15 adalah 0,4. Dikurangi 1,6. Di sini operasi campurannya terdapat tanda bagi. Maka harus kita kerjakan terlebih dahulu ya. Sama dengan 0,58 ditambah 1,2 dibagi 0,4, kita cari tahu jawabannya melalui porogapit ya. 1,2 nya diletakkan di dalam, 0,4 nya diletakkan di luar. Dikarenakan di belakang koma ini kedua bilangan hanya satu angka, maka kita cara menghilangkan komanya dikalikan dengan angka 10, sehingga menjadi 4 dan 12. Nah, 4 dikali berapa yang hasilnya 12? Yaitu 4 dikali 3 sama dengan 12, lalu dikurangi jadinya 0. Maka hasil dari 1,2 dibagi 0,4 adalah 3 dikurangi 1,6 sama dengan hasilnya 1,98. Bilangan cacah, pecahan, dan desimal. Bagaimana jika ketiganya berada dalam suatu operasi hitung campuran? Bagaimana sih cara menyelesaikannya? Yuk, simak penjelasan berikut ini ya melalui contoh soal. Yang pertama, di sini ada bilangan 8,4 ditambah 21/2 dikurangi 2/3 dikali 15. 8,4 bilangan desimal kita rubah menjadi bilangan pecahan menjadi 84/10 ditambah pecahan campuran kita rubah menjadi pecahan biasa menjadi 5/2 dikurangi 2/3 dikali bilangan cacah ini dirubah menjadi pecahan yaitu 15/1. Karena di sini ada kali, maka dia harus dikerjakan terlebih dahulu ya. Sama dengan 84/10 ditambah 5/2 dikurangi 30/3. Lalu kita samakan penyebutnya menjadi 30. 30 dibagi 10, 3 dikali 84 hasilnya 252. Ditambah 30 dibagi 2, 15 dikali 5 sama dengan 75. Dikurangi 30 dibagi 3 sama dengan 10 dikali 30 sama dengan 300. Lalu kita hitung sehingga hasilnya adalah 27/30. Pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya, maka tidak perlu kita rubah menjadi pecahan campuran. Akan tetapi apabila kedua
bilangan baik pembilang maupun penyebut dapat kita kecilkan, maka kita kecilkan. Ini kita bagi 3 ya, jadinya 9/10. Contoh soal kedua, 1,8 dikurangi 1,8 dikali 1/5 dibagi 3 sama dengan 1,8 dikurangi 1,8 dikali 1/5-nya dirubah menjadi pecahan desimal. Dengan cara pola gapit, hasilnya 0,2 dibagi 3 sama dengan 1,8 dikurangi 1,8 dikali 0,2 dicari dengan cara perkalian susun, hasilnya 0,36 dibagi 3 lalu dikurangkan, hasilnya 1,44 dibagi 3 sama dengan kita pola gapit, hasilnya menjadi 0,48. Sekarang yang kita bahas adalah penerapan operasi hitung campuran dalam masalah nyata di kehidupan sehari-hari. Di sini kita langsung ke contoh soal ya. Di rumah nenek akan diadakan arisan. Bibi mengambil 10 gelas beras untuk dibuat lontong. Setiap satu gelas beratnya 0,225 kg. Ibu merasa beras yang digunakan untuk membuat lontong kurang. Oleh karena itu, ibu menambahkan 1/4 kg beras. Ternyata 1 kg beras dapat dibuat menjadi 14 lontong. Tentukan banyak lontong yang dibuat untuk arisan di rumah nenek. Penyelesaian. Dari soal cerita di atas, maka dapat kita simpulkan beras untuk membuat lontong adalah 10 dikali 0,225 ditambah 21/4. Sedangkan banyaknya lontong yaitu 10 dikali 0,225 ditambah 21/4 dikali 14. Karena 1 kg beras menghasilkan 14. Sehingga kita cari dengan cara operasi hitung campuran, yaitu 10 kali 0,225 ditambah 21/4 kita terhitung terlebih dahulu. 2,25 ditambah 21/4 dikali 14 yang di dalam kurung dikerjakan terlebih dahulu. 2,25 ditambah 2,25 dikali 14, maka hasilnya sama dengan 4,5 dikali 14 sama dengan 63. Jadi banyak lontong yang dibuat untuk arisan di rumah nenek adalah 63 buah. Sekian penjelasan dari Budian mengenai operasi hitung campuran beserta soal cerita penerapan operasi hitung campuran dalam kehidupan sehari-hari. Jikalau kalian belum memahami dan masih ada pertanyaan, silakan kalian bertanya kepada guru kelas kalian masing-masing. Dan untuk melatih kepemahaman kalian, silakan dikerjakan latihan soal beserta caranya ya. Terima kasih.